Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 38. Setelah keheningan singkat, David Fred berjalan menuju Si Menglong, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Si Menglong. Ah! Kamu! Apa yang akan kamu lakukan? Si Menglong ketakutan dan marah, berpikir bahwa David Fred ingin menghapuskan dirinya sepenuhnya, jadi dia buru-buru mundur. David Fred mengencangkan tangannya, meraih lengan Si Menglong, dan berkata dengan dingin, "Jangan bergerak, aku akan membantumu menyembuhkan." Mata Si Menglong membelalak, dia tidak pernah menyangka bahwa David Fred akan menyembuhkan dirinya sendiri. Lagi pula, pada saat terakhir, dia melawan David Fred sampai mati. Ketika David Fred dan Si Menglong bentrok 4 pukulan barusan, yang mereka gunakan adalah Beng Jin. Beng Jin, kekuatan semacam ini adalah kekuatan internal yang sangat kuat, seperti busur yang ditarik sepenuhnya, tali busur tiba-tiba putus setelah ditarik sepenuhnya, membalik ke kedua ujungnya, bagian belakang busur melonjak dan lurus, sangat cepat, secepat kilat. Apa yang disebut Beng Jin seperti anak panah, hidup dan mati dalam sekejap adalah teknik tipikal tinju internal di Neijiakuan. Gerakan apapun yang mengandung keruntuhan adalah gerakan pembunuh, dengan kekuatan besar. Karena itu juga David Fred mampu mengalahkan Si Menglong dalam sekejap. Hanya saja David Fred dan Si Menglong tidak pernah memiliki permusuhan, jadi mereka tidak ingin menghancurkannya, jadi mereka menghemat energi saat melepaskan Beng Jin, dan hanya mematahkan lengannya. Jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, Si Menglong akan terbunuh di tempat. Menyembuhkan lengan Si Menglong yang patah adalah tugas yang mudah bagi David Fred. Dia dengan cepat menekan titik akupuntur pada lengan Si Menglong beberapa kali berturut-turut, dan menyuntikkan beberapa semburan energi sejati, dan kerusakannya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk meridian untuk pulih. Seharusnya sudah hampir sampai, coba gerakan tanganmu. Setelah David Fred mengatakan ini pada Si Menglong, dia melepaskan lengannya. Si Menglong merasa bahwa rasa sakit yang parah di lengannya telah hilang, jadi dia buru-buru berdiri, mengguncang lengannya, dan menemukan bahwa dia bisa bergerak seperti biasa. "Kamu hebat." Kalimat seperti itu keluar dari mulut Si Menglong. "Terima kasih." David Fred menjawab dengan ringan. Kemudian dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu Si Menglong?" "Ya." Si Menglong mengangguk, dan kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya pada David Fred dan bertanya, "Aku tidak tahu namamu? Dari sekolah mana kamu berasal?" "Namaku David Fred." "Tidak ada sekte, tidak ada sekte." Jawab David Fred. Tidak ada keluarga, tidak ada sekte?" "Ini. Bagaimana mungkin?" Mata Si Menglong membelalak. Dengan ekspresi tidak percaya, "Kamu tidak mau memberitahuku, kan?" Karena dalam kesan Si Menglong, mereka yang dapat memiliki keterampilan tirani seperti itu semuanya diwarisi dari sekte atau diajar oleh pelatih ahli. Mungkin seseorang dengan kekuatan David Fred yang tangguh keahlian. "Itu benar. Aku hanya penggemar seni bela diri," kata David Fred lagi. Melihat bahwa David Fred tidak terlihat seperti sedang berbohong, Si Menglong merasa semakin bingung. Pada saat ini, Ding Wei datang dan berdiri di antara mereka berdua. Ding Wei pertama kali melirik David Fred, lalu melihat pada Si Menglong dan berkata, "Wakil pemilik Si Hall, kamu kalah darinya." "Ya." Si Menglong mengakui dengan anggukan. "Dia adalah orang yang saya bawa." Ding Wei berkata kepada Si Menglong seperti ini lagi, "Kamu harus menghormati apa yang kamu katakan." "Xiao Wei, aku." Setelah mendengar kata-kata Ding Wei, tubuh Si Menglong bergetar dan ekspresinya berubah itu sangat tidak wajar, dan dia tampak malu. "Apa? Bukankah kamu selalu berpura-pura menjadi laki-laki, dan kamu akan melakukan apa yang kamu katakan?" Ding Wei menatap Si Menglong, "Kamu harus menepati janjimu." "Oke. Aku mengakuinya." Si Menglong menggertakkan giginya, lalu dia menatap Ding Wei dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Xiao Wei, aku tidak akan menyerah begitu saja padamu." Tapi Ding Wei tiba-tiba melangkah maju dan meraih lengan David Fred,
lalu menatap Si Menglong dan berkata, aku sudah memilikinya. Si Menglong, apakah menurutmu masih ada kesempatan? David Fred merasa sedikit bersemangat pada awalnya ketika Ding Wei mengambil inisiatif untuk memegang lengannya, tetapi ketika dia mendengarnya mengucapkan kata-kata seperti itu, David Fred segera menyadari bahwa dia ditahan oleh Ding Wei. Dia memanfaatkannya. Benar saja, ketika Si Menglong melihat tindakan Ding Wei, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia mengangkat matanya dan menatap David Fred dalam-dalam, dan berkata, aku akan kembali. Setelah mengatakan ini, Si Menglong berbalik dan pergi. Dan melihat Si Menglong pergi, Zhao Chenjun malu untuk tetap tinggal, buru-buru melangkah maju untuk membantu pria jangkung dan kuat itu, mengikuti Si Menglong, dan meninggalkan balai seni bela diri Wei Fengtang bersama. Setelah melihat mereka bertiga pergi bersama, Ding Wei menghela nafas panjang, dengan ekspresi lega di wajahnya. Kemudian, Ding Wei menemukan bahwa dia masih memegang lengan David Fred. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia ingin menarik tangannya tanpa sadar. Tapi David Fred mengencangkan lengannya, meraih lengan Ding Wei, menariknya ke sisinya, hampir menyentuh wajahnya, dan bertanya, Saudari Wei, apakah Anda akan menjelaskannya kepada saya? Saya bisa menjelaskannya kepada Anda, tetapi Anda. Bisakah kamu biarkan aku pergi dulu? Ada begitu banyak orang yang menonton, aku merasa malu. Jantung Ding Wei berdetak lebih cepat dan wajahnya memerah karena gerakan intim David Fred sibuk berjuang. Hehe, Saudari Wei, kamu juga akan merasa malu? Aku benar-benar tidak menyangka itu. David Fred melihat Ding Wei sebagai gadis kecil untuk pertama kalinya, dan dia merasa lucu di dalam hatinya, jadi dia hanya meraihnya lengannya dan menolak untuk melepaskannya. Kamu sangat menyebalkan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menariknya keluar, Ding Wei berhenti meronta. Dia memberi David Fred pandangan kosong dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saudari Wei, seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. David Fred tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan, dan berkata langsung kepada Ding Wei, Saudari Wei, mengapa aku merasa kau sengaja mengatur hal-hal yang terjadi di sini? Begitu Ding Wei mendengar apa yang dikatakan David Fred, dia wajah halus itu langsung memerah, tapi dia terdiam. Melihat bahwa Ding Wei tidak berbicara, tetapi bertindak diam-diam, David Fred segera mengerti. Jadi David Fred bertanya pada Ding Wei, Saudari Wei, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya mengapa Anda melakukan ini? Ya. Ding Wei pursing bibirnya, dia berbisik kepada David Fred, tidak nyaman membicarakannya di sini, mari kita bicara di kantor. Oke. David Fred mengangguk setuju. Jadi Ding Wei membawa David Fred dan berjalan menuju kantor di sisi ruang pelatihan. Setelah memasuki kantor, Ding Wei menutup dan mengunci pintu, bahkan menurunkan tirai. Melihat tindakan Ding Wei, David Fred tidak bisa menahan senyum dan berkata, Saudari Wei, ini siang bolong, kamu membawaku ke sini, dan kamu menutup pintu dan menutup tirai, orang-orang di luar mengira apa yang kita lakukan di sini. Ding Wei dia memberi David Fred pandangan kosong, dan kemudian berkata, apa yang ingin aku katakan padamu sangat penting, dan aku tidak ingin orang di luar tahu. Melihat tatapan serius Ding Wei, David Fred bertanya padanya, tidak apa-apa, Sister Wei. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang, mengapa Anda melakukan ini? Ding Wei mengangguk, lalu duduk di kursi bos di kantor, dan mulai berbicara dengan David Fred. Sebenarnya, Ding Wei milik kepada Ding Hao, Master Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang adikku, ini adalah alasan utama mengapa dia sering datang ke sini, dan alasan lainnya adalah dia juga membantu Ding Hao mengelola sasana seni bela diri. Ding Wei dan Ding Hao adalah dua orang yang paling gemar berlatih seni bela diri di keluarga Ding. Berbicara tentang keluarga Ding, awalnya adalah keluarga seni bela diri dengan sejarah panjang di daerah Jiangbei, namun penduduknya belum sejahtera. Saat ini keluarga Ding hanya memiliki orang tua Ding Wei dan paman kedua. Orang tua Ding Wei tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri, tetapi lebih tertarik untuk berbisnis. Selama bertahun-tahun, orang tua Ding Wei telah berinvestasi di real estate dan menghasilkan banyak uang, lalu membeli puluhan apartemen untuk Ding Wei, dan Ding Wei tinggal sendirian, dia menyewakan set,
dan menyewakan sisanya, jadi dia menjadi wanita kaya kecil yang menyewa. Tapi kakak laki-laki Ding Wei, Ding Hao, tidak suka membeli rumah. Sebaliknya, dia mewarisi gen seni bela diri leluhurnya. Oleh karena itu, dia belajar dengan giat, mengunjungi guru-guru terkenal di mana-mana, dan bergabung dengan sekolah baji, dan dia telah berlatih seni bela diri yang baik. Dan membuat namanya terkenal di dunia seni bela diri. Belakangan, dengan investasi orang tuanya dan bantuan rekan-rekannya, Ding Hao mendirikan sasana seni bela diri Wei Feng Tang sejauh ini. Ada lebih dari selusin sasana seni bela diri Wei Feng Tang yang dirantai di seluruh negeri. Sasana seni bela diri Wei Feng Tang di Jiangbei ini adalah sasana utama, dan Ding Hao mulai berkembang dari sini. Ding Wei juga tinggal di Jiangbei, dan biasanya suka berlatih seni bela diri, jadi dia sering datang ke sini untuk berlatih. Dan keterampilan Ding Wei cukup bagus. Kecuali untuk pelatih kepala Si Menglong, dia tidak lebih lemah dari pelatih lain yang disewa oleh Gim seni bela diri. Selain itu, dia adalah adik dari pemilik Gim Ding Hao, jadi di sini dia bisa kendalikan seni bela diri Anda harus hidup. Karena pengembangan balai seni bela diri Wei Feng Tang, Ding Hao telah mempekerjakan banyak pelatih profesional, tetapi dalam hal manajemen, ada kekurangan tenaga. Oleh karena itu, kapanpun dia punya waktu, Ding Wei juga akan membantu Ding Hao mengerjakan sasana seni bela diri. Lagi pula, hubungan antara kedua kakak beradik ini sangat baik. Sasana seni bela diri Wei Feng Tang di Jiangbei adalah yang paling awal. Ding Hao dimulai di sini, dan kemudian berkembang menjadi lebih dari selusin sasana cabang di seluruh negeri. Oleh karena itu, Ding Hao sangat mementingkan sasana ini di Jiangbei, dan bahkan menganggapnya sebagai Gim utama. Hanya saja urusan Ding Hao sangat sibuk karena terlalu banyak bisnis di Gim cabang, jadi dia benar-benar tidak bisa mengelolanya, jadi dia meminta Ding Wei untuk mengelola Gim seni bela diri Wei Feng Tang Jiangbei atas namanya. Tingkat manajemen Ding Wei bukanlah masalah, tetapi kelemahannya dalam mempekerjakan pelatih. Lagi pula, selain manajemen dasar dan pengoperasian seni bela diri, kunci perkembangan yang sehat adalah mempekerjakan pelatih dengan bakat nyata dan pengetahuan praktis. Dan Ding Wei tidak memiliki koneksi di bidang ini. Jadi Ding Hao membantu menemukan beberapa pelatih, tetapi tidak ada calon untuk posisi pelatih kepala. Karena posisi pelatih kepala, selain kekuatannya sendiri, dia harus memiliki reputasi tertentu dan mampu menguasai lapangan. Jika tidak, jika seseorang datang untuk menendang stadion, jika dia tidak bisa mengatasinya, itu akan terjadi lelucon besar. Apalagi jika kepala instruktur di sasana pencaksilat memiliki reputasi, orang-orang pencaksilat umumnya akan memberikan muka, bahkan jika seseorang datang untuk memprovokasi dia tidak akan berani terlalu sombong. Kemudian, di bawah perkenalan teman sekelasnya dari Baji, Ding Hao menemukan seorang pelatih kepala, Si Menglong. Tak perlu dikatakan, kungfu Si Menglong, dan latar belakangnya tidak kecil. Dia lahir di garis keturunan Shaolin, dan dia adalah murid batin dari aula disiplin. Hanya berdasarkan ini saja, dia dapat mengamankan posisi kepala instruktur. Namun, ketika Si Menglong datang ke balai seni bela diri Jiangbei Wei Feng Tang, dia jatuh cinta pada Ding Wei begitu dia melihatnya. Bab 39. Kakak Wei, pesonamu sangat hebat. Itu membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika Ding Wei mengatakan ini, David Fred tidak bisa menahan senyum dan bercanda. Jangan terlalu banyak bicara. Ding Wei tersipu, dan dia memberi David Fred tatapan kosong. Memang benar Si Menglong naksir aku, tapi dia punya tujuan yang lebih besar. Oh, bisakah apakah dia ingin mendapatkan uang dan tiga kah? David Fred terkejut. Hampir. Ding Wei mengangguk, tetapi berkata lagi, tapi tujuannya jauh lebih besar dari ini. Oh, mungkinkah dia punya rencana lain? David Fred terkejut lagi. Ya. Dia tidak hanya menginginkanku, tetapi dia juga ingin mencaplok sasana seni bela diri Wei Feng Tang kakak laki-lakiku. Kata Ding Wei. Sial. Nafsu makan orang ini benar-benar besar. David Fred terkejut, dan mengerutkan kening. Dapat dimengerti baginya untuk mengejarmu,
tetapi sasana seni bela diri kakak laki-lakimu memiliki lebih dari selusin cabang rantai di seluruh negeri. Dapatkah ini Si Menglong memiliki kemampuan untuk menelannya? Tentu saja Si Menglong tidak bisa menelannya sendiri. Tapi dia dari Wumeng, kata Ding Wei tiba-tiba. Liga bela diri? Apa asal-muasal ini? David Fred tidak tahu bahwa ada organisasi seperti itu. Kamu belum pernah mendengar tentang Wumeng? Ding Wei malah menatap David Fred dengan mata aneh. Aku belum pernah mendengarnya. David Fred buru-buru menjawab. Aneh, kamu sangat pandai seni bela diri, tetapi kamu bahkan tidak tahu tentang seni bela diri? Lalu dari mana kamu belajar seni bela diri ini? Ding Wei bertanya pada David Fred dengan ekspresi bingung. Ini diturunkan dari leluhurku. David Fred tidak punya pilihan selain mengarang alasan seperti itu. Apakah kamu mewariskan seni bela diri yang begitu kuat dari nenek moyangmu? Ding Wei masih tidak percaya. Karena Ding Wei lahir di keluarga seni bela diri, dalam persepsinya, David Fred dapat memiliki keterampilan yang begitu kuat, tidak mungkin keluarganya tidak diketahui. Tahukah Anda, Ding Wei juga mulai berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia telah berlatih selama lebih dari 10 tahun, dan dia dapat melihat sebagian besar teknik tinju yang telah beredar dalam seni bela diri, tetapi dia belum pernah melihat teknik tinju seperti David Fred barusan. Oleh karena itu, saat David Fred berkompetisi dengan Si Menglong dan yang lainnya barusan, Ding Wei tidak menghentikannya, karena dia ingin mengetahui detail David Fred dan melihat dari mana asalnya. Tapi, David Fred menembak terlalu cepat. Ding Wei saya bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak, kontes sudah berakhir. Hal ini membuat Ding Wei semakin ingin tahu tentang keterampilan dan latar belakang David Fred. Nenek moyangku selalu tidak menonjolkan diri. David Fred mengoceh alasan lain. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk memberitahu siapapun tentang rahasia kitab suci Taiyan, dan dia masih memahami alasan kejahatan hamil. Oke. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Mari kita kembali ke bisnis. Melihat David Fred seperti ini, Ding Wei tahu bahwa dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga tahu bahwa setiap orang memiliki beberapa rahasia. Bahwa mereka tidak ingin orang luar tahu. Tidak ada salahnya Yun melakukan ini, jadi dia berinisiatif untuk mengubah topik. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tentang asal-usul Wumeng. Bagus. David Fred sangat tertarik dengan Wumeng ini, karena dia merasa di masa depan, kemungkinan besar saya akan sering mendapat kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang dari Wumeng. Dalam sejarah Dahua yang panjang dan panjang, sekte yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Selain sekte yang mempraktikkan Taoisme, banyak sekte yang berfokus pada seni bela diri juga muncul. Berbicara tentang kelahiran sekte seni bela diri ini, itu sudah ada jauh sebelum periode musim semi dan musim gugur dan periode negara berperang. Pada saat itu, sekte seni bela diri sebagian besar muncul dalam bentuk keluarga atau kepercayaan umum, dan banyak ahli seni bela diri bergabung dengan istana, terutama untuk menjual seni bela diri mereka ke keluarga kaisar atau untuk mendapatkan ketenaran. Hal yang paling terhormat bagi seorang pejuang. Namun setelah sekian lama pembersihan, berbagai perang, dan pergantian dinasti, banyak sekte pencaksilat juga menghilang dan musnah. Ada 10 sekte pencaksilat yang dapat terus diwariskan hingga saat ini, yaitu Shaolin, Wudang, Emei, Qingcheng, Kunlun, Guokong, Xingyi, Bagua, Tai Chi, 5 leluhur. Selain 10 sekte teratas yang terus berlanjut hingga saat ini, masih banyak sekte seni bela diri lainnya, meskipun tidak setenar 10 sekte teratas, mereka tidak boleh diremehkan. Beberapa sekte sangat rendah tetapi kuat. Selain pendiriannya, sekte Siu juga sangat memperhatikan struktur dan metode operasinya. Dalam seni bela diri kuno, ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat, jadi ada banyak peraturan, dan peraturan di sekte itu bahkan lebih rumit. Namun meski banyak aturan, namun tidak mempengaruhi perkembangan sekte tersebut, dan sekte pencaksilat yang bisa berlanjut hingga saat ini lebih memperhatikan aturan. Sebagian besar sekte seni bela diri, untuk berkembang dan meneruskan dengan lebih baik, selain bekerja sama,
mereka juga perlu mengetahui cara mengoperasikannya. Agar dapat beroperasi dengan baik, harus ada murid yang bekerja untuk sekte tersebut, seperti Ding Hao. Keluarga Ding tempat dia dilahirkan adalah keluarga seni bela diri, tetapi memiliki banyak hubungan dengan sekte Baji. Alasan mengapa Ding Hao bisa bergabung dengan Bajimen dan berlatih seni bela diri yang baik, selain latar belakangnya, juga merupakan alasan yang sangat penting untuk membuka balai seni bela diri Wei Fengtang, karena dapat memperluas pengaruh Bajimen, yang termasuk dalam pengetahuan murid operasi. Karena alasan inilah Ding Hao mendirikan aula seni bela diri Wei Fengtang, dia juga mendapat bantuan dari Bajimen untuk berkembang dan tumbuh. Lagi pula, membuka aula seni bela diri mudah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai sekte, karena aula seni bela diri ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi sekte tersebut, yayasan dan beberapa murid dengan kualifikasi yang lebih baik. Apalagi seni bela diri kontemporer sangat berbeda dari yang kuno. Di zaman kuno, banyak sekte paling memperhatikan reputasi, dan hal-hal lain tidak terlalu penting. Jika bukan untuk mata pencaharian, mereka tidak akan pernah tunduk pada dunia dengan mudah. Setelah mengalami perubahan waktu dan kejamnya kenyataan, di zaman sekarang, banyak pemimpin sekte bela diri menyadari bahwa jika sebuah sekte tidak bekerja keras untuk mempertahankan reputasinya, ia tidak akan dapat bertahan. Karena fondasi ekonomi tidak cukup, sekte sulit berkembang, dan kebutuhan hidup sehari-hari menghabiskan biaya yang sangat besar. Sekarang dengan perkembangannya, orang-orang dalam seni bela diri telah lama menyadari apa yang dibutuhkan sekte, sehingga uang menjadi hal yang sangat diperlukan untuk perkembangan mereka. Hari ini, jika Anda ingin tahu apakah sekte seni bela diri itu kuat atau tidak, itu terutama bergantung pada kekuatan komprehensifnya, seperti apakah ada master seni bela diri dengan kultivasi yang maju, apakah memiliki kekuatan ekonomi yang kuat sebagai pendukung, apakah memiliki latar belakang dan pengaruh yang kuat, DLL. Tunggu. Terlepas dari ini, apa yang paling ditekankan oleh sekte Martial Dao adalah untuk melatih murid baru. Karena sekte manapun yang ingin dikembangkan dan diwariskan, harus ada pendatang baru untuk bergabung, dan yang lebih penting, perlu bibit yang bagus, agar pondasi sekte bisa lebih mantap, bahkan bisa dipromosikan menjadi tingkat yang lebih tinggi. Murid yang sangat baik bahkan dapat membuat sekte berkembang. Misalnya dari sekolah Wingfred, ada Bruce Lee yang menjadi terkenal di seluruh dunia dan memiliki banyak pengaruh di seluruh dunia. Sulit melakukan sesuatu tanpa uang, sehingga perkembangan ekonomi sekte juga menjadi fokus, sehingga banyak perusahaan di dunia sekuler telah menjadi departemen yang didirikan oleh sekte di luar, atau bisa juga dikatakan sebagai benteng pertahanan sekte. Sekte. Apalagi sebagian besar perusahaan ini berkembang dengan sangat baik, karena ada dukungan kuat dari sekte di belakang mereka, dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sebagian besar perusahaan yang dibuka oleh sekte seni bela diri jauh lebih kuat daripada perusahaan biasa karena latar belakang, kekuatan, dan peraturan yang sangat ketat. Keunggulan bawaan seperti itu memungkinkan perusahaan seni bela diri ini berkembang pesat, mengumpulkan kekayaan lebih cepat, serta menyebarkan dan memperluas pengaruhnya, yang juga dapat menarik lebih banyak talenta luar biasa untuk bergabung. Dan sebuah sekte pada dasarnya dibagi menjadi murid luar dan murid dalam, dan ada perbedaan antara di dalam dan di luar. Tidak peduli sekolah mana itu, jumlah murid luar adalah yang terbesar, karena banyak hal dan operasi yang berhubungan dengan dunia terutama membutuhkan murid luar untuk diselesaikan, seperti Shaolin, yang murid luarnya ada di seluruh dunia dan memiliki kekuatan pengaruh yang besar. Justru karena inilah Shaolin telah menjadi keberadaan seperti Gunung Tai dan Biduk di antara sekolah seni bela diri. Sebagian besar murid batin tidak perlu berurusan dengan urusan duniawi, tetapi mencurahkan lebih banyak waktu dan energi untuk berlatih, sehingga murid batin biasanya bisa mendapatkan biografi sekte yang sebenarnya, dan status murid batin jauh lebih tinggi daripada murid luar. Jumlah murid dalam di setiap sekte tidak banyak, sama seperti murid dalam Bajimen, hanya ada beberapa lusin orang. Dan murid batin biasanya dipilih oleh murid luar. Bukan hanya Anda dapat langsung memasuki sekte dalam dengan bakat yang baik, tetapi juga tergantung pada kontribusi Anda pada sekte tersebut. Karena ada begitu banyak sekte dan sekte,
begitu mereka berada di area yang sama, mudah terjadi berbagai konflik kepentingan, mulai dari cedera otot dan tulang, hingga aliran darah yang parah, yang tentunya tidak kondusif bagi perkembangan ilmu bela diri. Seni. Di atas tidak akan mentolerir semua jenis perkelahian berdarah. Dengan demikian, Liga Women muncul. Liga Seni Bela Diri didirikan melalui konsultasi dengan 10 sekte utama, dan didukung serta diikuti oleh sebagian besar sekte. Dan justru karena keberadaan Liga Seni Bela Diri dan Dewan Arbitrase Seni Bela Diri, sebuah departemen dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, kepala dari 10 sekte teratas atau master terkenal dalam seni bela diri secara bergiliran bertugas. Hanya dengan Dewan Arbitrase Seni Bela Diri dapat ada ketertiban dalam seni bela diri. Begitu ada konflik kepentingan antara sekte yang berbeda, atau konflik di antara praktisi seni bela diri, balas dendam, DLL, departemen ini akan campur tangan dalam arbitrase. Selama Dewan Arbitrase Seni Bela Diri campur tangan dalam keputusan tersebut, tidak peduli apa hasilnya, kedua pihak yang terlibat harus menerimanya, jika tidak mereka akan membenci Liga Seni Bela Diri dan menjadi musuh publik seni bela diri. Untuk menjadi musuh publik Liga Bela Diri, nasibnya tidak terbayangkan. Dalam kasus terburuk, keluarga akan hancur, dan bahkan sekte keluarga akan hancur. Setelah mendengarkan pengenalan Ding Wei tentang asal-usul Wumeng, David Fred tidak bisa menahan nafas. Saya tidak menyangka ada organisasi yang berpengaruh seperti Wumeng dalam kenyataan. Sepertinya saya selalu menjadi katak di dasar sumur. Ding Wei melihat David Fred, dia berkata, sebenarnya, Liga Seni Bela Diri hanyalah bagian dari Jianghu. Di mana ada orang, ada Jianghu, bukan? Benar, di mana ada orang, di situ ada Jianghu. Hati David Fred kaget. Sekarang dia mulai sangat menghormati orang yang mengatakan kalimat ini. Dalam hidup, ada dunia yang lengkap. Hanya saja ketika dia adalah orang biasa, penglihatannya selalu dikaburkan oleh semua jenis orang. Terikat oleh hukum, saya tidak melihatnya mendengar apa yang dikatakan Ding Wei tentang Liga Bela Diri hari ini. David Fred melihat sudut sungai dan danau ini. Shaolin adalah salah satu sekte terbesar di Liga Seni Bela Diri. Ada Shaolin Utara dan Selatan, dan Si Menglong lahir di Shaolin Selatan dan merupakan murid dalam dari disiplin Hall. Dikatakan bahwa tuannya Rusong adalah anggota dari Dewan Arbitrase Seni Bela Diri. Ding Wei saya memperkenalkan latar belakang Si Menglong kepada David Fred, dan kemudian berkata, jadi latar belakang Si Menglong sangat tidak biasa. Ketika dia pertama kali datang ke Jiangbei Wei Fengtang sebagai pelatih kepala, dia masih berhati-hati. Hanya saja setelah dia menyukaiku, dia punya pikiran lain. Apa yang kamu pikirkan? Tanya David Fred padanya. Dia tidak hanya menginginkan orang-orangku, tetapi dia juga menginginkan Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang. Ding Wei berkata di sini, dengan wajah memerah, dan melanjutkan, awalnya dia hanya menginginkanku, tetapi kekuatan di belakangnya ingin dia mencaplok saya. Wei Fengtang Wuguan. Kekuatan di belakangnya? Apakah itu Shaolin Selatan? David Fred buru-buru bertanya pada Ding Wei. Tidak. Ding Wei berkata, kekuatan ini ada hubungannya dengan Asosiasi Arbitrase Seni Bela Diri, dan itu milik kelompok kepentingan yang terdiri dari anggota internalnya. Bukankah itu menggunakan kedok dari Asosiasi Arbitrase Seni Bela Diri untuk menipu orang dengan melakukan ini? David Fredhi membeku sesaat, lalu mengatakan ini. Mungkin. Ding Wei mengangguk, tetapi berkata, tapi kekuatan ini melibatkan kepentingan anggota Asosiasi Arbitrase Seni Bela Diri, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dengan dukungan mereka, Si Menglong ingin mencaplok Tang yang perkasa museummu. Apakah kakak laki-lakimu tahu tentang ini? David Fred bertanya pada Ding Wei. Dia tahu, tapi dia tidak punya bukti. Ding Wei berkata di sini, dan berkata, menurut analisis saya, jika Si Menglong mengejar saya, dia akan menggunakan hubungan ini dan dukungan dari kekuatan di belakangnya untuk memaksa saya kakak berkompromi dan ambil alih aula seni bela diri Wei Fengtang dengan cara ini, bahkan jika Bajiman yang bertanggung jawab, mereka tidak akan dapat mengendalikan masalah ini. Lagi pula, mereka tidak ingin menyinggung anggota seni bela diri Dewan Arbitrase. Tampaknya rencana Si Menglong sangat besar.
David Fred mendengarkan kata-kata Ding Wei. Setelah sedikit analisis, Anda akan tahu bahwa apa yang dia katakan sangat mungkin. Faktanya, apakah itu Liga Seni Bela Diri atau Asosiasi Arbitrase Seni Bela Diri, mereka hanya menjaga kedamaian yang dangkal. Arena seni bela diri yang sebenarnya selalu didominasi oleh hutan. Yang kuat dapat menempati sumber daya yang lemah, dan yang lemah hanya bisa menundukkan kepala dan tunduk. Ding Wei menghela nafas pada saat ini, kecuali kamu memiliki kekuatan yang terlalu kuat untuk diabaikan. Jika tidak, kamu harus menerima takdir yang begitu kejam. Ini adalah Jiang Hu. Bab selanjutnya daftar bab.